lagi bersama saya Yusin Aprilia Mayambeo. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 20x0 pada nilai bukunya sebesar 240 juta dan mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas dasar. Saham biasa PT Anak 300 juta rupiah dan laba 100 juta rupiah. Pada tanggal 1 Juli 20x1, PT Induk menjual tanah kepada PT Anak seharga 40 juta rupiah. PT Induk semula membeli tanah tersebut pada tanggal 1 Januari 20x1 seharga 20 juta rupiah. PT Anak masih memiliki tanah tersebut selama tahun 20x1 dan tahun berikutnya. Selama tahun 20x1, PT Induk melaporkan laba terpisah sebesar 160 juta rupiah, terdiri dari laba dari operasi reguler 140 juta rupiah dan keuntungan penjualan tanah 20 juta rupiah di tahun 20x1 dan mengumumkan dividen sebesar 60 juta rupiah. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta rupiah di tahun 20x1 dan mengumumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta rupiah. PT Induk mencatat investasinya di PT Anak menggunakan metode ekuitas dasar, di mana PT Induk mencatat bagiannya atas laba bersih dan dividen PT Anak, tetapi tidak menyesuaikan untuk laba antar perusahaan belum direalisasi. Diketahui pos PT Induk dan PT Anak seperti yang ada di tabel berikut: penjualan, keuntungan penjualan tanah, pendapatan dari anak perusahaan, kredit, harga pokok penjualan, penyusutan dan amortisasi, beban lain, debit, saldo laba 1 Januari, kas, piutang usaha, persediaan tanah, bangunan peralatan, investasi pada saham PT Anak, akumulasi penyusutan, utang usaha, utang obligasi, saham preferen, saham biasa dari PT Induk dan PT Anak dengan nominal seperti yang tertera di dalam tabel tersebut. Diminta, buatlah jurnal eliminasi, kertas kerja konsolidasi, laba bersih konsolidasi, dan kepemilikan minoritas. Ayat jurnal eliminasinya adalah yang pertama, pendapatan dari anak perusahaan 40 juta rupiah, sedangkan akun kontranya dividen diumumkan 24 juta rupiah, investasi pada saham PT Anak 6 juta rupiah, dan mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan 10 juta rupiah. Yang kedua, pendapatan untuk kepemilikan minoritas 13 juta rupiah dengan akun kontranya dividen diumumkan 6 juta rupiah dan kepemilikan minoritas 7.800.000 rupiah. Mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas didapat dari 13.800.000 didapat dari 50 juta ditambah 19 juta dikali 20%. Yang berikut, saham biasa PT Anak 200 juta rupiah dengan saldo labanya per 1 Januari adalah 100 juta rupiah. Dengan akun kontranya, investasi pada saham PT Anak 240 juta rupiah serta kepemilikan minoritas 60 juta rupiah. Jurnal eliminasi yang berikut adalah utang obligasi 100 juta rupiah, premi utang obligasi 10 juta rupiah dengan akun kontranya, investasi pada obligasi PT Anak 91 juta rupiah, keuntungan pelunasan PT Anak 19 juta rupiah. Sedangkan saldo konsolidasi dan jumlah yang terdapat dalam pembukuan PT Induk dan PT Anak adalah sebagai berikut seperti yang terdapat di dalam tabel berikut. Total yang belum disesuaikan: utang obligasi 100 juta rupiah, premi utang obligasi 11 juta rupiah, investasi pada obligasi 91 juta rupiah, dan beban bunga 20 juta rupiah. Sedangkan jumlah konsolidasi beban bunga 20 juta rupiah, keuntungan dari pelunasan obligasi adalah 19 juta rupiah.
31 Desember 20X1, kertas kerja konsolidasi pembelian kembali obligasi pada harga lebih rendah dari nilai buku adalah seperti yang ditampilkan di tabel berikut. Jumlah saham biasa PT Induk 500 juta rupiah, jumlah saham biasa PT Anak 200 juta rupiah, eliminasi debit 153.800.000 rupiah, eliminasi kredit 49 juta rupiah dan konsolidasinya 700 juta rupiah. Akumulasi penyusutan 250 juta rupiah, PT Anak 220 juta rupiah. Laba bersih konsolidasi 20X1 adalah sebagai berikut. Laba operasi terpisah PT Induk, bagian PT Induk atas laba PT Anak 53.800.000 rupiah dikurangi laba bersih PT Anak 19 juta rupiah. Keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasinya adalah 72 juta rupiah. Laba direalisasi PT Anak 72 juta rupiah dikali 0,8 sama dengan 58.200.000 rupiah, sehingga bagian proporsional PT Induk laba bersih konsolidasi tahun 20X1 adalah 198.200.000 rupiah. Kepemilikan minoritas 31 Desember 20X1, nilai buku PT Anak 31 Desember 20X1 adalah sebagai berikut. Saham biasa 200 juta rupiah ditambah saldo laba 120 juta rupiah, total nilai buku yang dilaporkan adalah 320 juta rupiah, ditambah keuntungan dari pelunasan konstruktif 19 juta rupiah, nilai buku direalisasi PT Anak adalah 329 juta rupiah. Bagian pemegang saham minoritas 0,20, 329 juta dikali 0,20, maka hasilnya adalah kepemilikan minoritas per 31 Desember 20X1 adalah 67.800.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya, dan apabila ada kekurangan saya mohon dimaafkan, dan untuk perhatian semuanya saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.